Halo guys, balik lagi di Himapet Podcast. Kenalin, gue Amelia Francisca dari Peternakan 2019. Jadi hari ini gue udah ada di Peternakan Kambing Perah, yaitu Peternakan Telaga Rizky nih guys. Tempatnya itu ada di Jalan Sepat, Yosodadi, Kota Metro. Jadi hari ini gue mau ngajak kalian ngobrol dan belajar tentang kambing perah nih guys. Tentunya gue nggak sendirian. Di sini gue udah bersama owner dari Peternakan Kambing Perah Telaga Rizky, yaitu ada Bapak Win. Bapak Win, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Supaya lebih kenal lagi, gimana kalau Pak Win memperkenalkan diri nih Pak, namanya Bapak lengkapnya? Baik, ya terima kasih. Ini nama saya Winarko Heristiono atau biasa dipanggil Winarko, juga biasa dipanggil Heri. Jadi saya tinggal di Jalan Sepat, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur. Oke, tanpa berlama-lama, kayaknya kita bisa langsung ngobrol nih Pak. Ya. Aku ada pertanyaan nih. Jadi sebenarnya peternakan Telaga Rizky ini dimulai dari tahun berapa sih Pak kalau boleh tahu? Peternakan Telaga Rizky ini, peternakan kambing perah kita mulai sejak tahun 2017. Jadi awal tahun 2017 kita mulai beternak kambing. Dan mulai beternak kambing perah itu di pertengahan tahun 2017. Oh, berarti udah cukup lama ya Pak ya? Lumayan 3 tahun lebih. Iya, udah 3 tahun. Terus untuk peternakan kambing perah ini sendiri tuh yang akhirnya mendasari Bapak kenapa memutuskan untuk memulai bisnis kambing perah? Ini kan satu hal yang masih baru ya Pak. Saya masih banyak orang awam yang belum tahu gitu Pak. Baik, jadi peternak kambing perah ini sesuatu yang mengasihkan dan saya melihat prospeknya sangat luar biasa baik. Jadi kalau di Lampung kan masih cukup langka nih ya. Jadi prospek untuk market susu kambing ini sangat luar biasa terbuka lebar. Ini sesuatu yang sangat menantang bagi saya. Menarik dan potensial. Menarik dan berpotensi. Ya. Terus untuk kambingnya sendiri nih Pak, kambing yang dipakai di sini tuh jenis-jenisnya apa aja sih Pak? Yang saya kembangkan di peternakan Telaga Rizky ini pada saat mulai pertama kali budidaya kambing perah, itu saya mulai dengan kambing lokal. Jadi kambing Jawa Randu atau orang biasa sebut Rambon dan peranakan Etawa atau orang nyebutnya PE gitu ya. Karena biasa dikenal dengan susu Etawa. Berkembangnya waktu, saya juga mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para senior yang ada di depan, bahwasanya untuk jenis kambing perah ini memang ada spesifikasi khusus. Jadi yang saya kembangkan adalah kambing sapera dan kambing sanen. Jadi di sini ada 4 jenis kambing. Jadi ada kambing Jawa Randu atau Rambon, kemudian peranakan Etawa, sapera dan sanen. Jadi 4 kambing ini yang sekarang dikembangkan di sini ya Pak ya? 4 jenis kambing. Terus alasan akhirnya memilih untuk menambah jenis kambing ini berarti karena mengikuti si pendahulu-pendahulu di bisnis perah atau gimana Pak? Enggak, jadi gini, berjalannya waktu kan kita mulai tahu nih jenis kambing yang memang betul-betul produksi susunya itu cukup banyak. Jadi kalau kita tetap mempertahankan menggunakan kambing lokal, jadi kita ada keterbatasan di sana. Jadi untuk kambing lokal ini yang produktivitasnya mencapai di titik tertinggi itu cukup sulit. Jadi kalau kita untuk mencapai 2 atau 3 liter per ekor per hari itu kalau kambing lokal ada tapi sangat jarang dan sulit seleksinya dan rawan atau rentan dengan penyakit gitu ya. Tapi untuk jenis yang memang khusus kambing perah seperti salah satunya adalah sapera turunan dari sanen ini, produktivitasnya lumayan tinggi. Jadi itu adalah sebuah pilihan yang kita tempuh dan kita kembangkan di peternakan kami. Oh begitu. Terus kalau boleh tahu nih Pak, untuk bibit-bibit kambingnya itu sendiri didapatnya itu dari mana sih Pak? Kalau untuk bibit kambing lokal, kita bekerja sama dengan pemain-pemain tradingan dari lokal di Metro ya. Metro atau di Lampung lah. Tapi kalau untuk jenis sapera dan sanen, saya harus mendatangkan dari Jawa, dari daerah Wonosobo, kemudian dari daerah Jogja, daerah Magelang, dari daerah Jawa lah. Karena memang di sana yang sudah dikembangkan lebih dahulu. Jadi berarti harus ngambil dari luar pulau nih ya Pak ya untuk? Ya, pada saat ini kita ngambil dari seberang Mas ya, dari Jawa. Oh oke. Terus untuk ini nih Pak, pakannya nih. Tadi kan saya udah lihat-lihat nih Pak pakannya. Ya.
Itu pakannya itu kalau boleh tahu pakai apa aja sih Pak? Jadi kalau pakan yang kita gunakan sekarang ini adalah konsentrat dan silase daun singkong. Itu pakan pokok kami. Tapi kalau di awal-awal kita beternak, itu karena kita masih mengikuti tren yang ada di teman-teman yang sudah beternak duluan gitu ya. Awalnya yang menggunakan ampas tahu, kemudian onggo pres, kemudian silase daun singkong, itu yang digunakan. Tapi berkembangnya waktu kita lihat jika kita mempertahankan dengan pakan seperti itu, kita sulit untuk mengembangkan diri atau berkembang dalam jumlah besar. Karena nanti kalau kita akan menambah populasi, pasti kita akan dibatasi oleh sumber pakan. Makanya bagaimana caranya saya pakan ini, kalau kita beternak kambing ini tidak dibatasi oleh keterbatasan pakan. Jadi bagaimana seberapa pun saya akan beternak, menambah populasi, pakan akan selalu ready. Selalu ada gitu ya Pak ya. Nah, terus untuk pakan itu buat sendiri, kan ada silase juga tuh Pak. Itu buat sendiri atau beli dari luar nih Pak? Untuk saat ini saya nggak ada yang produksi sendiri karena dengan kondisi saat ini saya merasa itu masih membuang waktu lah kalau untuk saat ini ya. Jadi pakan itu semua tersedia pabrikan. Jadi seperti konsentrat itu ada produsen konsentrat yang tapi untuk komposisinya kita request dari kita, komposisi itu kita request dari kita, kemudian untuk menghasilkan konsentrat dari pabrikan. Kemudian untuk silase daun singkong itu juga sama, ada supplier yang memang sudah kita pesan sampai di sini itu daun singkong sudah digiling halus dan sudah dalam bentuk plastik, sudah di silase. Oh, udah jadi semuanya simple. Ya. Terus untuk pakannya ini dapatnya dari mana nih Pak belinya? Kalau untuk pabrikan, untuk konsentrat kita pesan dari Raman Farm di Raman Utara, itu dari SMD-nya Unila juga ya. Kalau dari Raman Farm itu. Kemudian kalau untuk silase daun singkong kita dapat dari supplier Lampung Timur. Jadi supplier itu ada beberapa supplier yang memang bisa memasak untuk kebutuhan kita. Oke. Terus jadwal pemberian pakan nih Pak, ada jadwal khususnya nggak sih Pak? Harus diberinya jam berapa atau? Ya, jadwal pakan yang diberikan di sini pagi dan sore. Oh, jadi 2 kali makan ya Pak ya? 2 kali makan. Oke. Terus lanjut ke ini nih Pak, masalah kandang nih Pak. Jadi tadi kan saya udah jalan nih, kayaknya ada kandangnya ada bukan cuma satu jenis kandang nih Pak. Iya. Itu ada kandangnya jenis apa aja sih Pak? Ya, jadi di sini ada 3 kandang yang kita buat ya. Jadi kalau di lokasi yang kita gunakan ini kan luasnya kurang lebih 750 meter persegi. Di berdekatan dengan lingkungan warga lah ya. Jadi kita buat 3 kandang, yang satu ini memang kandang spesialis untuk kambing produksi, kambing yang sedang produksi. Kemudian satu lagi kandang, kalau yang kandang produksi ini luasannya 5 kali 6 meter atau sekitar 30 meter persegi lah ya. Kemudian ada lagi kandang untuk induk yang posisinya masih kering setelah kawin ya. Setelah kawin posisi hamil kering, terus ada satu kandang luasannya itu ada 4 kali 20 lah itu ya. Kemudian ada satu lagi kandang untuk anak-anak cempe, diri dan lain-lain, itu kan dia ada satu kandang lagi yang kita kasih tempat untuk dia bebas bergerak. Jadi supaya perkembangan tumbuhnya lebih baik. Jadi ada 3 kandang ini, luasannya yang 30 meter persegi. Kemudian satu lagi ada 80 meter persegi. Kemudian satu lagi ada kurang lebih sekitar 4 kali 12 atau sekitar 48 meter persegi lah, 3 kandang tersebut. Untuk total jumlah kambingnya sendiri tuh ada kisaran berapa ekor sih Pak? Populasi 100 lebih, sekitar 107 ekor. Total banyak ya Pak ya, 100 lebih. Iya. Terus kan kambing ini kan termasuk hewan yang rentan stres nih ya Pak ya? Iya. Terus cara Bapak untuk mengatasi kambing-kambing yang rentan stres ini gimana sih Pak? Kalau kambing rentan stres itu menurut saya kondisional sih ya. Jadi hanya suatu kebiasaan. Artinya kalau dia ditempatkan memang biasa ada pengunjung, ada orang setiap saat, dia nggak stres. Mungkin beda kalau dengan unggas mungkin ya. Jadi ya biasa aja, karena di sini selain kita budidaya saat ini, selain kita ambil susu, kita juga ada katakanlah wisata ya, sehingga banyak pengunjung juga selain belanja, dia juga menghibur diri mungkin dengan bermain dengan anak-anak kambing, lihat-lihat gitu kan ya, seperti itu. Terus kalau penyakitnya itu Pak, ada nggak penyakit yang pernah
menyerang kambing yang di sini gitu Pak? Kalau penyakit itu umumnya di peternakan kambing perah itu yang sangat ditakuti adalah mastitis atau sakit susu gitu ya. Kemudian yang umum seperti skabies atau gudik gitu ya. Tapi hampir jarang terjadi. Oh jarang terjadi. Jadi tapi tapi dengan pernah. pakan, kalau di awal-awal peternak dulu pernah. Tapi 2 tahun terakhir ini tidak kita temukan lagi sakit mastitis, nggak kita temukan. Kemudian untuk skabies ada, tapi masih bisa kita tangani, tidak dalam bentuk parah gitu ya, masih bisa kita tangani. Masih tertangani ya Pak. Masih tertangani. Untuk skabies itu sendiri penanganannya tuh gimana sih Pak kalau di sini yang dilakukan? Kalau masih dia gejala ringan gitu ya, biasanya sanitasi kandang kita perkuat dengan semprot disinfektan seluruh kandang. Tapi kalau dia sudah terjangkit, biasanya kita injeksi lah, diobati dengan injeksi. Oh, pengobatan injeksi Pengobatan berarti ya Pak injeksi, ya. iya. Terus ini nih ada produk-produk susunya nih guys. Jadi dari Rizkyku ini udah punya produk sendiri nih guys. Bisa dilihat ada yang produk yang cair ya Pak ya. Ya, produk cair. Produk cair ini ada berapa varian rasa nih Pak? Produk cair ini sebenarnya dia ada 8 varian rasa. Dia ada rasa coklat, rasa mocha, rasa anggur, stroberi, melon, kemudian jeruk dan nanas sebetulnya. Tapi yang kita pertahankan untuk stok adalah yang memang best sellernya ya, yang biasa dibeli konsumen gitu. Banyak konsumennya. Dan untuk susu segar ini kan untuk original dan stroberi ini kita sudah berizin BPOM, halal dan BPOM. Oh jadi perizinan semuanya sudah aman ya Pak ya? Sudah. Terus ada juga nih yang menarik, ada yang bubuk nih. Buat teman-teman yang pengen beli nih ada yang bubuk ya Pak ya? Iya, ada Susu bubuk. kambing bubuk Rizkyku. Iya. Jadi susu kambing Rizkyku ini pemasarannya gimana nih Pak? Online kah atau offline? Oke, jadi kalau susu kambing bubuk ini memang kita produksi dalam rangka untuk memenuhi pasar yang jangkauannya jauh. Jadi kalau kita hanya bermain susu segar ini kan kita akan dibatasi oleh mobilisasi produk. Jadi kalau kita sudah main di market online, kemudian permintaan itu dari luar pulau, kalau untuk susu segar kami kesulitan. Yes, Karena jarak tempuh pengiriman ini kami hanya bisa mengirimkan itu sekitar kurang lebih 40 jam jarak tempuh pengiriman. Kami berani ngirim, tapi kalau misalnya harus melalui jasa pos dan lain sebagainya kami nggak berani karena rentan dengan basi. Maka dari itu kami berusaha untuk memproduksi susu bubuk. Iya. Ya, dimana dengan susu bubuk ini mau permintaan dari mana aja kami bisa akan penuhi. Jadi tadi gue udah coba nih si susu kambing bubuk Rizkyku yang gula aren, dan ini rasanya tuh enak banget. Untuk pemesanannya sendiri nih Pak, bisa pesennya di mana sih Pak? Kalau yang pengen beli online nih? Ya, jadi di Shopee juga kita punya toko di sana, Telaga Rizky juga ya. Kemudian kalau di media sosial ada di Instagram Telaga Rizky, kemudian di Facebook Telaga Rizky juga ada. Silakan dikunjungi. Ya, kalian bisa kunjungin dari sosial media dari Telaga Rizky dan juga dari Shopee. Nanti akan dijelasin di kolom deskripsi di bawah. Ini best seller sih kalau menurut gua, enak banget. Tadi udah nyicip sih yang gula aren. Rasanya beneran gula aren, bukan perisa, bener Pak. Rasanya enak banget tadi udah nyicip di belakang. Iya. Terus untuk susu kambing ini pemanenannya nih Pak, itu dilakukannya setiap hari. Ada waktu khususnya nggak sih Pak? Ya, jadi kalau untuk panen susu kambing ini itu kita lakukan setiap hari, setiap pagi, dan kadang juga ada yang pagi dan sore pada saat kambing tersebut baru laktasi atau baru beranak ya. Itu usia 1-2 bulan itu kita perah pagi dan sore biasanya. Oh, 2 kali berarti. 2 kali. Oh, ada yang hampir lupa nih untuk harga nih Pak. Iya, siap. Ini untuk yang botol dulu nih Pak, yang produk yang cair nih. Berapa nih Pak satu produk botol yang ini? cair ini kita jual di harga 15.000 15.000. satu botol. Terus untuk yang ini? Untuk yang susu bubuk kita jual di harga 35.000. 15.000 dan 30.000. Kalian udah bisa dapetin susu kambing dari Telaga Murni. Telaga Rizky dengan harga 15.000 dan 30.000. Dan ini tuh benar-benar homemade ya Pak ya?
homemade, benar-benar homemade. Dan sudah ada ini ya Pak, dari BPOM dan MUI. Ya, untuk susu segarnya sudah Sudah, BPOM, iya. tapi untuk bubuknya non progress Masih on progress nih guys, tapi on the way untuk izin BPOM. MUI-nya juga udah ada ini di sini nih. Untuk BPOM MUI halal. Iya, halal nih, dijamin halal dan enak. Terus kalau untuk harga ini tuh pernah turun naik gitu nggak sih Pak, susu kambing ini? Enggak, jadi kalau untuk harga ini kita stabil ya. Artinya dari mulai kita produksi di awal sampai sekarang harga itu tidak ada kenaikan maupun penurunan lah. Artinya sudah kita perhitungkan betul bagaimana BEP produk ini sehingga harga ini bisa terjangkau di masyarakat luas dan kita juga masih bisa mendapatkan keuntungan dari produk ini. Kan ini kan sebenarnya produk susu kambing ini kan satu hal yang baru ya Pak ya? Iya. Terus untuk income-nya nih Pak, ini cukup menjanjikan nggak sih Pak untuk para pemula nih? Untuk bicara income tentunya sangat luar biasa ya. Jadi artinya dengan produk-produk seperti ini, misalnya seperti produk susu yang cair seperti ini ya, ini kan kemasannya 250 liter nih, 250 mili nih. Artinya 1 liter kan isinya 4 botol, 1 botol 15.000. Artinya dalam setiap 1 liter itu bisa kita jual sampai dengan harga 60.000. Kalau harga curah 35, tapi setelah kita kemasin ini harganya menjadi 60.000. Produksi kita saat ini di kisaran 25 liter per hari. Wah, jadi keuntungannya udah bisa dihitung ya teman-teman ya. Ini bisnis yang bukan main-main keuntungannya ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata ini cukup menjanjikan nih buat kaum milenial yang mau coba bisnis kambing perah ini. Jangan ragu karena ini benar-benar punya pemasukan yang luar biasa nih guys. Terus untuk kambing-kambing yang kan pasti ada kambing yang sudah tidak berproduksi dengan optimal nih Pak. Iya. Itu diapain nih Pak si kambing-kambing yang sudah tidak optimal ini Pak? Ya, jadi kalau di peternakan kami ini di Telagari sini menerapkan memang upgrade setiap tahunnya atau kita seleksi setiap tahun. Jadi setiap tahun itu kita akan menaikkan target produksi. Nah, ini kan pada tahun ini rata-rata produksi itu di angka 1,5 liter per ekor per hari gitu ya, average-nya ya. Jadi kita punya target di tahun depan tuh bagaimana dia bisa naik, misalnya menjadi 2 liter dan seterusnya lah, sehingga diharapkan nanti pada tahun tertentu dia bisa mencapai lebih dari 2 liter, bisa average-nya 2 atau 3 liter gitu, sehingga untuk kambing-kambing yang produksinya di bawah dari target kita itu kita kategorikan sudah akan kita keluarkan, kita jual untuk sebagai kambing pedaging. Oh, jadi setelah dari kambing perah ini masih bisa jadi kambing pedaging ya Pak ya? Iya, masih bisa kita gunakan untuk daging, bahkan dagingnya pasti akan lebih bagus karena kan pakannya memang kita support dengan pakan terbaik. Oh iya, pakannya dengan kualitas terbaik. Jadi meskipun setelah jadi kambing perah nih, jadi kambing pedaging pun kualitas dagingnya nih nggak main-main, masih bagus loh teman-teman. Untuk modal awal nih Pak, kan buat kandang, terus habis itu pembelian bibit dan sebagainya nih butuh modal awal berapa sih Pak waktu awal pembangunan awal dulu? Ya, kalau untuk start di bisnis ini artinya kalau akan bisnisnya kita jadikan profesi ya. Profesi itu artinya kita beternak tapi kita mendapatkan hasil dari beternak, tidak perlu untuk bekerja mengambil pekerjaan lain misalnya untuk teman-teman yang pilihan lah ya. Jadi dengan populasi 20 ekor dengan kandang yang dilihat tadi, kandang perah tadi, itu butuh dana kalau misalnya kita beli kambing lokal itu rata-rata harganya sekitar 2,5 juta. Kalau kita butuh 20 ekor untuk ternak kambingnya saja butuh 50 juta ya. Kemudian untuk kandangnya kurang lebih untuk kandang 20 ekor itu di kisaran 15 juta. Jadi butuh dana 65 juta untuk memulai start berwirausaha budidaya kambing perah. Jadi teman-teman kalau pengen usaha budidaya kambing perah harus nabung dari sekarang ya Pak ya? Ya. Harus nabung dengan modal 65 juta itu bisa untuk membangun peternakan kambing perah. Dan itu mungkin sebetulnya gini, kita katakan dengan modal itu kan mungkin akan terlihat begitu besar ya. Itu apabila dilakukan sendiri. Kalau dulu orang melakukan sendiri seperti saya ini sendiri, setaknya seperti itu ya. Karena semuanya harus kita lakukan sendiri nih, dari mulai kandang, bibit sampai menjual hasil produknya kan sendiri.
Tapi kalau untuk saat ini, jika teman-teman mau beternak, nggak perlu segede itu. Nggak perlu segede itu. Jadi bisa dimulai dari 2, 3, atau 5 ekor sudah bisa. Artinya gini, untuk pemula yang saat ini, dia bisa beli kambing lokal yang memang sudah ada susunya, kemudian diperah menghasilkan susu. Kalau bisa dijual sendiri, kalau nggak bisa disetorkan ke kami. Oh begitu bisa Pak? Bisa, jadi marketnya akan lebih mudah kan gitu Oh, ya. iya, Jadi benar. bisa sambil belajar jualan. Kalau memang nggak bisa, kan filenya orang itu kan beda-beda ya, Iya, atau kemampuan orang beda-beda. Kalau memang dia tidak punya kemampuan menjual, ya bisa disetorkan ke kami. Oh jadi di sini juga menerima untuk yang mau menjual Ya, susu ini ya, juga menerima? saat ini mitra kami ada kurang lebih 5 orang lah yang store susu ke sini. Tapi dengan SOP dan spesifikasi kandang semuanya sama dengan di sini. Oh jadi tapi tetap kandangnya harus sesuai standar lah ya Pak ya? Ya, kandang maupun SOP budidayanya harus sama. Hmm. Jadi artinya kalau pemula saat ini mungkin dengan modal 10 juta pun udah bisa jalan. Nggak perlu harus Oh. 65 seperti Iya, tadi saat saya pertama tadi kan itu. Gitu. Jadi kalau mulai buat pemula yang punya modalnya nggak sebesar 60 juta Bisa. itu masih bisa ya Pak ya Bisa, sebenarnya masih ya bisa. Pak ya. Terus kalau untuk kendalanya nih Pak, kendalanya dari peternakan kambing perah di sini itu apa sih Pak? Ada kendala nggak? Kalau di awal-awal mungkin adalah kendala ya, tapi kalau saat ini hampir nggak ada kendala lah, karena bisa setiap saat saya tinggal main tuh bisa kok, karena pekerjaan kandang nggak terlalu lama dan cukup simpel. Jadi kalau di awal-awal mungkin pakan, dalam hal membentuk pakan sampai dengan jadi konsentrat itu kan formula dan lain sebagainya butuh trial error kan gitu ya. Iya. Itu cukup berat juga. Kemudian kerjasama untuk bagaimana bisa dipasok hijauan, tapi dengan catatan dia harus selalu kontinu ada, itu kan butuh kepercayaan dan butuh ketemu supplier yang memang benar-benar bisa kan gitu. Terus sekarang itu udah bisa kita atasi. Kemudian untuk hal bibit di awal-awal dulu juga sama, dia bongkar pasang, karena kita selalu membeli kambing baru untuk mendapatkan susu yang bagus gitu ya. Tapi ternyata itu nggak bisa terus-menerus dilakukan, kita harus sambil breeding, harus beternak sendiri. Jadi punya bibit sendiri Ya, gitu ya Pak ya. dan saat ini itu juga sudah bisa kita atasi. Artinya bibit yang sekarang ada ini adalah bibit dari hasil pengembangbiakan dari kandang kita sendiri. Oh jadi breeding sendiri, Breeding terus sendiri. dikembangin di sini Iya. juga. Karena kan di situ untuk meningkatkan genetik, meningkatkan hasil produksi yang lebih bagus, kita harus bikin sendiri. Jadi kualitasnya kita bisa jamin ya Pak. Betul, kualitasnya bisa kita. Bapak pernah nggak sih Pak merasa ada di titik kayak, aduh ini beternak ini capek gitu? Atau nggak pernah? Selama ini lancar aja gitu Pak? Kalau di tahun pertama dan tahun kedua itu sesuatu yang sangat berat sekali, karena dengan keterbatasan kemampuan kita di bidang peternakan, keterbatasan kita di bidang marketing, itu sesuatu yang sangat sulit karena di sini kan nggak ada bibit kambing perah yang bisa kita beli. Jadi kita betul-betul harus membentuk sendiri jenis kambingnya. Kemudian kalaupun mau beli, kita harus beli di luar Jawa. pulau jauh Iya, ya Pak. bahkan di tahun 2018 saya pada saat pertama kali beli jenis sapera dan sanen, pejantan sanen, itu pejantan sanen umur 10 bulan dengan harga kisaran 15 jutaan itu di sini selama 8 bulan insiden mati. Jadi kita harus ngubur duit puluhan juta kan gitu kira-kira. Awal-awal berat ya. Berat gitu. Tapi dengan kondisi itu saya masih punya keyakinan jika kita memang betul-betul fokus, pasti ya ada jawabannya. Artinya kalau fokus pasti ada hasilnya. Iya. Karena saya melihatnya memang kebutuhan susu, kemudian kualitas susu kambing sendiri ini betul-betul bagus. Dan jarang orang yang mau bermain di situ. Iya, masih potensial banget ini, peluangnya masih besar banget. Terus untuk alasannya nih Mbak, kenapa sih Bapak milih untuk terus bertahan dan mau mengembangkan peternakan kambing perah ini, apa sih Pak alasannya? Ya, jadi peternakan kambing perah ini adalah sedikit pilihan buat pewirausaha atau peternak yang pada umumnya ya. Jadi saya menganggap ini sesuatu yang sangat menantang. Kemudian prospek di depannya itu kan saya lihat juga terbuka luas. Kompetitornya masih sangat sedikit. Iya. Kalau di Lampung ya, kalau ini yang paling banyak kan masih di Jawa nih. Sehingga ini usaha ini memang usaha yang patut kita perjuangkan.
Menjanjikan menjanjikan juga. banget gitu. Kompetitor Iya. belum banyak ya Belum Pak ya. banyak, Peluangnya iya. luar biasa Luar nih biasa teman-teman. kalau peluangnya. Terus Bapak ada rencana apa nih Pak untuk kedepannya nih? Ada rencana apa sih buat peternakan ini Pak? Ya, jadi kalau di peternakannya ada dua rencana. Jadi rencana yang pertama itu adalah mengembangkan farm. Jadi kalau mengembangkan farm itu karena tentunya di tempat ini kan kurang representatif ya, karena ini adalah lingkungan warga. Jadi Dekat nanti pemukiman. dekat pemukiman. Jadi nanti di sini nih farm ini hanya akan kita kecilkan, kemudian hanya tempat untuk edukasi saja, wisata. Oh. Jadi orang mau belanja susu, mau lihat kambing ada. Oh iya. Tapi untuk selanjutnya akan kita kembangkan, kita harus cari tempat lagi yang memang khusus untuk budidaya. Untuk beternak yang Ya, benar-benar yang memang di beternak. tempatnya, sehingga dia tidak akan mengganggu lingkungan. Jadi akan ada perluasan kandang ini ya Pak nanti ya? Ya, Nantinya. bukan perluasan kandang di sini, kita harus Di, ada tapi di tempat lain. gitu ya, di tempat yang memang dia tidak di pemukiman warga. Jadi nanti di sini nih bisa buat belanja sekaligus lihat-lihat. Edu wisata. Edu wisata teman-teman. Asik banget loh bisa belanja sambil Iya, lihat-lihat. sambil lihat kandang, lihat kambingnya, mau ngedotin cempit dan sebagainya kita Iya, bisa siapkan. foto-foto Ya, tuh. siap-siap. Terus untuk Bapak ini sebenarnya nih Pak, background ini punya profesi lain atau enggak sih Pak? Nggak Atau ada. Terus kemudian tadi baru yang pertama ya, yang kedua nanti rencana akan kita bermitra dengan lingkungan. Jadi untuk menghadapi tadi kan rencana pertama adalah mengembangkan farm ya. Kemudian rencana kedua ini adalah kita menyadari kalau kita mau bermain besar di bisnis kambing perah ini nggak bisa sendiri, nggak bisa, kita sulit karena untuk memenuhi pasar itu pada saat permintaan pasar sangat tinggi, kita udah bekerja sama dengan pasar modern, tentunya kita sangat membutuhkan banyak susu kambing kan gitu ya. Jadi kita berusaha bagaimana lingkungan atau orang lain itu bisa terlibat ikut beternak kambing perah juga, sehingga dia nanti bisa memasok susu ke kita atau sama-sama dijual masing-masing boleh, atau memang distorkan ke sini untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi artinya kita bisa mengembangkan farm sendiri, kita bisa memitrakan ke lingkungan, memberikan kesempatan orang lain untuk berternak dan berwirausaha seperti kita. buka peluang kerja berarti ya Pak Buka ya? peluang kerja. Jadi yang awalnya itu orang hanya beternak kambing itu hanya beternak diambil anaknya saja. Ini bagaimana kita edukasi supaya dia bisa juga menghasilkan susu. Iya, manfaat Yang lain. tadinya orang beternak kambing itu produk utamanya atau keuntungan utamanya itu adalah anak kambing. Kalau sekarang itu bonusnya. Keuntungannya utamanya udah bukan dari itu dan. iya, udah dari susu kan gitu kira-kira. Iya benar. Arahnya nanti akan ke sana. Jadi bisa mengembangkan, ini sebenarnya edukasi yang keren banget ya Pak ya. Jadi untuk Iya. untuk lingkungan juga Iya. bisa ngembangin Nah, peternakan kambing nih teman-teman. betul. Terus balik lagi nih Pak, masalah pekerjaan tadi nih Pak. Ya. Berarti Bapak ini emang dari awal udah emang terjun di dunia peternakan ini aja tanpa ada pekerjaan lain gitu ya Pak ya? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di muka tadi, bahwasanya untuk kita survive di bisnis ini, kita betul-betul fokus. Kalau beternak kambing ya beternak kambing harus fokus. Jadi nggak bisa kita ini hanya sambilan gitu ya. Karena usaha yang akan kita lakukan secara sambilan, ya hasilnya ya sambilan juga. Iya benar Pak. Kan gitu. Makanya kita harus benar-benar fokus. Saya tidak ada pekerjaan lain. Jadi saya memberanikan diri mengambil satu langkah, beternak ini menjadi profesi. Nah, jadi andaikan di KTP itu ada profesinya apa, saya kalau boleh nulis saya peternak kambing perah. Itulah kira-kira. Jadi dijadikan profesi bukan Profesi, sampingan. bukan hanya tambah. Iya, benar. Untuk hasil yang optimal juga ya Pak. Jadi kalau fokus pasti kita akan dapat yang optimal kan ya. Jadi sebetulnya kalau di apa ya, kalau mungkin kita bisa tambahkan itu, bahasanya pada saat ini orang melihat bisnis ini hanya dilihat sebelah mata, kan itu ya, hanya dilihat sebelah mata saja. Kemudian yang beternak itu rata-rata adalah orang yang tidak punya pilihan, atau mungkin sudah orang-orang tua, atau dia hanya sebagai sambilan. Jadi masih jarang sekali, bahkan saya hampir tidak menemukan di Lampung ini para pemuda-pemuda yang generasi milenial berani mengambil langkah praktisi. Iya emang belum Jadi ada hampir sih. rata-rata para akademisi ini lebih mengejar bekerja sebagai pegawai atau bekerja sebagai karyawan atau sebagai buruh. Mereka lebih suka
mencari ilmu sebanyak-banyak untuk membangun mimpinya orang lain. Jadi sedikit sekali para pemuda ini yang dia memberanikan diri bermimpi atau bercita-cita tinggi, kemudian dia bangun dan membangun mimpinya. Itu saya masih sulit sekali menemukan anak-anak muda milenial yang begitu. Hampir rata-rata itu orang sekolah dari A sampai Z, S1, S2 itu untuk mencari pekerjaan dan untuk bekerja. Masih jarang yang punya prinsip bagaimana saya bisa menempuh pendidikan itu, punya bekal ilmu, ya untuk diabdikan kepada dirinya sendiri minimal, atau untuk menjadi praktisi, untuk membangun mimpinya, bukan untuk membangun mimpi orang lain. Faktanya banyaknya ngejernya S1 lulus kerja di perusahaan A, kerja di perusahaan B, tapi nggak pernah fokus untuk ngejar mimpinya sendiri. Padahal kalau kita mau sadari, kalaupun kita direkrut oleh sebuah perusahaan atau kita direkrut menjadi tenaga kerja, sebuah perusahaan itu merekrut orang itu sudah bisa menghitung bahwasanya orang itu akan menghasilkan lebih daripada gaji yang akan dia diberikan. Perusahaan atau siapapun yang mempekerjakan, dia mengerti betul potensi para pekerja itu. Tapi pekerja sendiri, dia tidak mengerti akan potensinya. Jadi kalau kita digaji 10 juta, orang berani membayar kita 10 juta, itu pasti orang itu ngerti kita kan menghasilkan lebih dari itu. Karena kita punya sesuatu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita diterima perusahaan itu salah satu bentuk filter ya Pak ya. Sebenarnya kita tuh punya potensi tapi malah mau membangun mimpi orang. Makanya itu kan. Sayang banget sebenarnya. Kita pasti punya lebih, sesuatu yang lebih, makanya orang lain mau. Berarti. Artinya kalau pesan ke teman-teman di peternakan ini bahasanya, saya tidak sekolah di peternakan, tapi saya mampu menghasilkan 25 liter sehari. Mestinya di peternakan bisa menghasilkan lebih dari itu. Dan silahkan dikalikan dengan hasilnya gitu. Berapa yang bisa didapat potensi itu setiap hari. Dan bisnis ini setiap tahun akan berkembang tanpa mengeluarkan investasi baru. Coba kamu bandingkan dengan yang lain, bisnis yang lain lah ibaratnya. Kambing ini jumlahnya 10 ekor betina, dikawinkan punya anak. Tahun depan kita populasi udah 2 kali lipat minimal, bahkan lebih. Iya benar. Tentunya susunya juga akan 2 kali nambah lagi susunya. Dan nggak perlu investasi baru. Iya benar. Tahun berikutnya akan berkembang nambah lagi. Iya, terus benar. Begitu. Tanpa kita mengeluarkan uang untuk investasi barunya nggak perlu karena ada ini diurus, ntar ada anaknya ntar berkembang lagi. Betul. Continue ya Pak berarti ini ya? Iya. Lumayan sekali. Jadi setiap 9 bulan satu siklus, tidak 1 tahun, 9 bulan. 9 bulan lagi. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bahkan ada yang 4. Jadi untuk memotivasi diri Bapak waktu ngerasa jatuh kayak aduh ini udah rugi gitu tuh, Bapak mau motivasi diri sendiri gimana sih Pak waktu itu? Saya selalu berpikir positif dan melihat segala sesuatu itu di ujungnya saya tahu ujungnya itu nanti sudah terlihat baik, bagus. Artinya prospektif sekali gitu. Hanya untuk mencapai titik itu yang memang kita harus berjuang. Tapi saya punya keyakinan dengan produksi 1 liter 35.000, kita tingkatkan lagi 10 liter 350, kita tingkatkan, artinya hanya tinggal melipat saja, itu kan udah kelihatan di ujungnya. Tapi untuk menuju ke titik itu memang kita harus prosesnya ya Pak ya, prosesnya emang harus panjang. Iya. Tapi hasilnya nggak main-main teman-teman. Peternakan di sini ini, jadi tadi gue udah keliling-keliling, tempatnya luas, terus bersih, terus kualitas susunya juga bagus nih teman-teman. Terus, nih Pak, kan Bapak ini kan udah lama ya bergelut di bidang ini. Tips and trick untuk para pemula yang masih ragu-ragu mau melangkah memulai nih Pak, biar bisnisnya tetap jalan terus nih, ada motivasi gitu nggak sih Pak? Untuk meyakinkan diri tentunya harus mengerti teknik budidayanya, kemudian bibitnya, sehingga tidak salah dalam memilih menentukan bibit yang itu potensinya nanti akan berujung di perjalanan berikutnya. Jadi kalau menurut saya untuk peternak pemula jika pilihan itu sudah ditetapkan, segera dimulai, kemudian fokus. Jangan, biasanya nih karena kebanyakan orang sering tergoda dengan melakukan sesuatu itu banyak hal dilakukan.
nggak fokus karena jadinya. dia pengennya dapat pemasukan atau penghasilan dari banyak tempat. Iya, benar, Tapi Pak. sebetulnya kalau kita tidak hati-hati justru itu akan merusak fokus. Jadi kalau memang mau peternak kambing perah fokus. Kalau memang ada halangan, rintangan, kesulitan, semuanya pasti ada. Di bisnis apapun pasti ada. Tapi setiap permasalahan yang ada, yakinlah bahwa itu pasti ada solusinya. Pasti hasilnya nanti nggak akan mengecewakan lah kalau Pasti, kita mau berusaha. Jadi teman-teman, kita harus fokus nih kalau mau mulai sesuatu. Ayo dimulai, terus harus fokus ya Pak ya. Iya. Fokus nih. Fokus Satu, terhadap mentor. nah iya, itu hal yang penting banget tuh. Kita butuh mentor. Dan mentor harus orang yang tepat ya Pak ya. Ya, mentornya harus tepat. Jadi kita harus dapat mentor yang tepat, terus habis itu kita harus fokus nih sama tujuan awal nih. Kalau kita mau buat satu bisnis, fokus aja, masalah rintangan dan segala macam pasti bisa lewat ya Pak ya. Pasti bisa lewat. Ini contohnya adalah Bapak Winarko sendiri di awal sempat merasakan kerugian. Iya. Tapi sekarang hasilnya nggak mengecewakan nih teman-teman, dengan peternakan yang bisa dibilang sukses lah ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget, udah punya produk sendiri, terus kemudian peternakannya juga besar. Yang penting mulai dulu dan fokus intinya teman-teman. Buat Bapak Winarko, terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya dan Ya, terima kasih. sudah mengizinkan saya untuk tadi keliling-keliling ngeliat gini Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga nih untuk produk-produk dari Rizkyku ini tadi, susu kambing ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi nanti. Ada dari akun sosial media, ada Instagram ya Pak, ada Instagram, terus ada Facebooknya juga, terus di Shopee juga udah ada tuh. Gampang banget untuk bisa dapetin ya. Gue Amelia Francisca, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.